الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بنية التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي البلداني في شيخنا معلم عبد الله بن علي محمد الحداد بعلي بسال العبي علوي علي بن محمد بن حسين حبشي وشيخنا المعلمين أوالدكم وأمانتنا وأمانتكم وأمانة المسلمين أجمعين المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Kembali hadirin wal hadirat hadirin wal hadirat jamaah Majelis Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Pada siang kali ini kita kembali akan membacakan kitab Nasihul Ibad ya. Di terjemahannya itu di halaman 11 ya, nomor 20. Nah, tapi ini ada ketinggalan ini kalimatnya ya. Yang namanya terjemahan itu makanya ini sebagai pembantu atau memudahkan bagi Boboan Pian untuk mentranslate atau mengerti arti ya. Tapi yang sebenarnya kita belajar itu langsung dari sumber dari kitabnya ya, yang tidak diterjemahkan. Nanti ulun terjemahkan sorangan ya. Nah, di sini ada kalimat yang ketinggalan ini di atas itu. Wal maqalatu sabi'ati asyar wal maqalah as-sabi'atu asyaratan. Qila dikatakan tuba beruntunglah. Nanti kita kaji juga itu ya. Tuba beruntung ai al khairul katsir, yaitu mendapatkan kebaikan yang banyak. Siapa orang yang beruntung mendapatkan daripada kebaikan yang banyak itu? Liman kana agluhu amiran, bagi orang yang ada akalnya dia punya akal, amiran dia jadikan sebagai pimpinannya ya. Bi ayyaqtadiya, dengan dia mengikuti bimuradi aklihi al-kamil, dengan arahan daripada akalnya yang sempurna ya. Wahawahu, dan hawanya atau keinginannya, ai milanu nafsihi, keinginan daripada nafsunya, ila ma la tashtahi, kepada sesuatu yang tidak dia inginkan, min ghairi da'iyati syar'i, daripada selain dorongan syariat, asiron dia jadikan sebagai tawanannya, ai mamnu'an min dzalika, yaitu dia jaga, dia cegah, dia hindari min dzalika, dari yang demikian itu. Wa wailun, dan celakalah, ai halakun syadidun, sangat celaka, liman kana hawahu amiran, bagi orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya amiran sebagai pimpinannya, bi an arsalaha ila mustahiyatiha, dengan dia selalu menurutinya kepada hal yang diinginkan daripada hawa nafsunya. Wa aqluhu asiran, dan dia jadikan akalnya sebagai tawanan, ai mamnu'an, yaitu tercegah ya. Akalnya tadi itu terhenti, min nahwit tafakkuri, daripada memikirkan fi ni'amillahi ta'ala, terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, wa fi azamatihi ta'ala, dan pada kebesaran-kebesarannya Allah. Nah, jadi dikatakan orang yang beruntung itu siapa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang akalnya menjadi kendali dia. Karena kita punya dua hal yang mempengaruhi terhadap pemikiran kita sehari-hari ini ya. Selama orang itu masih hidup,
Dua perkara ini selalu menjadi perkara yang menjadi penentu kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Yang kedua an-nafsu adalah nafsu. Ya. Dalam satu kesempatan juga Imam Al-Ghazali mengatakan Allah ciptakan makhluk ini dengan 3 kriteria, kata Imam Ghazali. Yang pertama, Allah hanya berikan kepada makhluk itu akal. Siapa itu? Yaitu para malaikat. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu taat kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak diberikan nafsu, hanya diberikan akal. Yang kedua, ada golongan makhluk Allah Ta'ala yang diberikan Allah hanya nafsu, tidak diberikan akal, yaitu golongan hayawanat, binatang-binatang, ternak, hewan-hewan. Itu Allah kasih nafsu, tapi nggak dikasih Allah Ta'ala akal. Jadi nggak ada istilahnya kambing itu sekolah, kambing itu belajar menulis, kambing itu belajar berbicara. Jadi ada orang bertakun, kenapa aja kambing itu suaranya embe-embe aja, kada danang ayu eko-nya, inya kada belajar. Karena apa? Karena binatang hewan itu hanya Allah kasih dia nafsu, Allah tidak kasih dia akal. Maka jangan heran kan kalau melihat ada kambing jantan datangi kambing betina tanpa akad nikah. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Sampai saat ini masih bingung saya pikir, kenapa jadi bingung? Saya tidak pernah melihat anaknya ayam itu jalan sama bapaknya, anaknya kucing itu jalan sama bapaknya. Habis melahirkan tidak tahu lagi mana bapaknya. Ya lihat anak ayam itu bisa jalan sama abahnya lah, mamanya aja, abahnya hilang. Kenapa? Karena hanya diberikan nafsu, tidak diberikan pun masih diisi akal. Anak seorang dinafkahi, dirawat, dijaga, kalau sakit diobati, diajari, dididik. Nah inilah yang berakal. Kemudian makhluk Allah yang ketiga di tengah-tengah. Nah inilah yang disebut ahsanut taqwim, sepaling baik ciptaan Allah, yaitu manusia. Okelah, sebagian juga mengatakan jin semacam itu juga ya. Maka Allah kasih kepada mereka akal dan Allah juga kasih kepada mereka nafsu. Maka apabila mereka tadi itu mendahulukan akalnya dan meninggalkan daripada hawa nafsunya, dia bisa mengontrol hawa nafsunya, tidak melulu mengikuti daripada hawa nafsunya, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang beruntung. Ya. Apabila dia jadikan sebaliknya, akalnya menjadi tawanan, dia tidak bisa lagi memikirkan mana nikmat Allah, mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang Allah, nggak peduli. Yang penting nafsunya terpenuhi. Nah inilah adalah seburuk-buruk hamba Allah dan sepaling celaka daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, Al-Qayyis, kata Rasul, orang yang hebat. Siapa yang hebat? Oh yang badannya kuat kah? Ada? Belum tentu. Orang yang banyak duitnya kah? Belum tentu. Jar Nabi, kadang duit tiap seminggu 2 kali fitness. Oh, angkat besi kuat aja, suruh bangun 2 rakaat tengah malam sebelum tahajud belum tentu kawah. Al-Qayyis, kata Rasul SAW, adalah orang yang hebat itu yang mana? Mandana nafsahu, yang bisa menundukkan hawa nafsunya, yang dia selalu mengalahkan keinginan hawa nafsunya tadi itu, sehingga tidak menjadi hamba Allah yang bermaksiat sama Allah, sehingga dia tidak menjadi hamba Allah yang selalu mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, dan yang memikirkannya adalah beramal untuk apa? Untuk setelah dia meninggal. Saya ini bakal meninggal dunia, saya akan mati. Apa yang saya bawa? Nah ini orang yang hebat, ini orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wal ajiz, dan orang yang lemah, kata Nabi, adalah man atsba'a hawaha, man atsba'a nafsahu hawaha
wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah orang yang dia itu tidak mau beramal, selalu mendahulukan keinginan hawa nafsunya. Pokoknya kalau orang itu dapat, saya harus dapat. Kalau orang itu bisa, saya harus bisa. Tapi urusan duniawi saja. Enggak kenal mana panas, mana hujan, mana siang, mana malam, mana halal, mana haram. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi, gitu ya. Nah, inilah orang yang lemah, yang selalu dikekang oleh hawa nafsunya dan akalnya menjadi tawanan bagi dia. Wa tamanna 'ala Allah. Akan tetapi orang semacam ini juga selalu menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dari itu belajar kita belajar untuk apa? Untuk melatih daripada keinginan hawa nafsu kita, melatih keinginan daripada hawa nafsu kita agar kita lebih mendahulukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat juga Rasul SAW menyebutkan, ini contohnya, hari hujan-hujan woi, mengantukkan gak? Hari hujan-hujan, malam hujan, sing derasam hujan tadi, yalah, dingin, nyaman kalau goreng deh, apalagi nambah hingusan, sampai waktunya. As-salatu khairum minan naum. Terjemahkan artinya salat itu lebih baik daripada guring. Nah, berarti kawannya kena guring gitu dulu jadinya ya. Kenyamanan. Kemudian kalau dia ingin menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung dapat kebaikan, maka dia tinggalkan hawa nafsunya tadi. Anda kayak guring. Kalau disuruh kasih pilihan mana yang nyaman, nyaman guring kan nyaman sembahyang, pasti memilih nyaman guring. Padahal sholat cuma 2 rakaat, sholat subuh tuh. Apalagi pian sembahyang sorangan paling lawas 5 menit 10 menit tutup. Nah, tapi koler pipe jar ke kamar mandinya dingin. Tapi koler mata bebangun. Ada kadang bangun jua surang adzan bangun bekami tutup bekami guring pula, dan juga ini latihan hawa nafsu. Maka dikatakan kata Rasulullah, yaqidu syaitan ala ghafiyati ra'si ahadikum idza nama. Orang itu kalau tidur malam, ujar Nabi, kepalanya diikat sama syaitan. Kalau orang tidur malam, itu kepalanya diikat sama syaitan. Salah ta'uqatin, 3 ikatan. Diikat 3 kali dengan syaitan, 3 ikatan. Yadrib kulla uqdatin 'alaika. Kemudian setiap ikatan itu syaitan membisikkan kepada kita, lailun tawil, malam yang panjang, itu syaitan. Farqud, guring aja jangan bebangunan, itu syaitan. Ikatan yang pertama itu bandak di kepala, fa in istayqadha fadzakarallah in halat uqdatun. Tapi kalau orang yang melawan hawa nafsunya tetap dia bangun, kemudian bangun dia mengucapkan zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in halat uqdatun. 1 ikatan syaitan itu akan lepas. Ini caranya biar agar menghilangkan setan itu mengikuti kita terus. Bangun subuh jangan ketinggalan salat subuh fi awalil waqt, di awal waktunya. Fa in tawadda'a in halat uqdatun. Apabila orang tadi itu bangun lalu dia berwudu, maka hilang pula ikatan yang kedua daripada syaitan tadi. Hilang pula. Fa in shalla in halat uqdatun. Apabila dia sholat, maka hilanglah 3 ikatan daripada syaitan itu tadi. Periksa bang kepala masing-masing masih diikat kan? Atau ada 6 tahunan ikatannya kada terlepas lagi? Nah, itu yang maulah kita dari itu ya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Kalau dia melakukan itu, bangun berzikir sama Allah, berwudu, kemudian dia sholat, fa asbaha nasyitan, dia akan
bangun di pagi harinya menjadi orang yang penuh dengan semangat, thayyiban nafas, maka nafsunya akan menjadi baik, mudah dikendalikan nafsunya. Wa illa fa asbal khabisan nafas kaslana, maka kalau orang nggak bisa, maka terus dia mengikuti hawa nafsunya, orang ini adalah menjadikan hawa nafsunya itu jelek dan akan selalu malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedahnya. Maka dari itu kita belajar bagaimana keinginan hawa nafsu kita ini, yang bisa mengekang itu kita aja. Adapun tugas ustadz, tugas kiai, tugas guru yang kita hadir di pengajiannya, kita melihat streaming YouTube-nya, itu mereka cuma menyampaikan saja, tapi pengamalannya ada di dalam diri kita masing-masing, gitu ya. Kadang belum tentu, nang begamis, nang bebolang ini juga tunduk lawan tunduk lawan akal dan menghilangkan hawa nafsunya, belum tentu, Maka dari itu latihan bagi kita, kalau kita hendak mendapat kategori dari Rasul menjadi orang yang hebat, orang yang cerdas, kita belajar mengikat keinginan daripada hawa nafsu kita, dan kita akatkan kepada ketaatan yang akan menjadi sebab bagi kita selamat di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, itu ada di buku. Wal magalah tsamina ala asyarata, dan kemudian daripada perkataan selanjutnya, qila man tarakat dzunub raqqa qalbuhu. Siapa orang yang meninggalkan daripada dosa, raqqa qalbuhu, maka akan menjadi lembut itu hatinya. Nah, jadi syarat orang mendapatkan hati yang lembut, hati yang baik, hati yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan dosa. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'ulaha. Di antara ciri-cirinya orang yang hatinya baik, lembut itu apa? Dua cirinya. Ciri yang pertama, yaqbalun nasihat, mudah menerima nasihat. Dinasehati kada bepandang dulu siapa nama nasihati. Dinasehati yang penting itu bentuknya kebaikan, maka dia akan qabul, maka dia akan menerima daripada nasihat tersebut. Menenang susah dinasehati berarti hatinya bermasalah. Kalau hatinya bermasalah berarti tandanya orang itu banyak mengerjakan dosa, begitu ya. Wa yakhsha'ulaha, dan menjadi hatinya itu tunduk, lembut, halus, tidak mudah keras, tidak mudah dia tadi itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu yang meninggalkan daripada dosa itu raqqa qalbuh, maka akan menjadi lembut hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, idza akhta'a innal 'abda idza akhta'a khati'atan, kata Rasulullah, sesungguhnya hamba apabila dia melakukan satu dosa. Nah, kita nih berdosa. Apa dosa kita? Matakah melihat yang haram, muntungkah menguyan yang haram, telingakah mendengar yang haram, tangankah menjabai yang haram, mengambil yang haram, batiskah berjalan ke tempat yang haram. Begitu ya. Idza akhta'al innal 'abda idza akhta'a khati'atan. Apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di dalam hatinya itu akan Allah kasih titik hitam, satu titik hitam. Jadi dititiki Allah Ta'ala di dalam hatinya itu adalah titik hitam bila menggawi satu dosa. Kemudian wa idza taba, apabila dia tadi itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza huwa naza'a wa wastaghfara wa taba, apabila dia tadi itu sadar dia sudah melakukan dosa, lalu dia sadar, lalu beristighfar, lalu dia bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbu, maka akan dibersihkan lagi, dihapus lagi dari hatinya daripada titik hitam yang dikasih Allah Ta'ala tadi.
Wa in ada, dan apabila dia kembali bertobat kada isuk digawi pulang. Beristighfar balung digawi pulang dosa yang itu ya. Fa in ada, dan jika ada dia tadi itu kembali melakukannya, zadat hatta ta'luwa qalbahu, maka akan bertambah titik hitam itu sampai dia menguasai, menutupi daripada hatinya dengan hitam itu tadi. Wa huwa ran alladzi dzakarallahu ta'ala, inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Apa kalimatnya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini yang dimaksud Allah Ta'ala ron. Ron itu penutup, penghalang di dalam hati mereka. Penghalang di dalam hati mereka. Berarti sebab hati orang itu menjadi gelap di hadapan Allah karena katsirud dzunub, banyaknya dosa, dan dia tidak bertobat terhadap dosa yang dia kerjakan. Ini kalimat Rasulullah itu, Bu, Pak, kita sandarkan ke dalam diri kita. Jangan sabda ini kita sandarkan kepada orang lain. Ingat, jadi kalau ada disebutkan dalam hadis Nabi itu, kita menyadari diri kita lah, jangan kita menghukumi kepada orang lain. Ya kalau orang tuh nanglancak pemaksiat itu, hirang orang amanah sudah hirang ya, artinya hirang pulang. Jangan ya. Maka dengan sabda Nabi itu kita sadar. Ya. Kalau perlu kita beristighfar kepada Allah, mendengar sabda Nabi, ya Allah naudzubillah, apabila sudah hati ini gelap, dibangkitkan nanti di hari kiamat juga dalam keadaan iswaddat wajuh, menular ke wajahnya juga akan menjadi gelap, hitam, pekat, bau. Apabila sudah banyak dosa, untung juga biar Allah Ta'ala menitikinya di hati aja, boy. Nah hari kiamat hanya kamu coba dibalik Allah Ta'ala waktu hidup di dunia, di muha di anda kayak apa biar habis duit skincare kada mau hilang. Sekali kita sembahyang zuhur anda titik hitam, sekali nyambati orang anda titik hitam, hibak muha kita hilang bertahan. Cari biar dokter kecantikan situ bawa obat kada kawannya dokter, apa cara menghilangkannya? Tarkud dzunub, meninggalkan bila ditinggalkan dosa, bertaubat, hilang. Jangan didapat ciri berataannya lah. Wajar nih aja corengnya 2 nih aja hari ini aja. Ini corengnya banyak bakar nih aja. Sudah ada kelihatan lagi aja. Ya. Maka dari itu hadirin wal hadirat Allah, dan itu penyakit itu lebih buruk daripada muka. Ya. Kalau hati orang itu menjadi gelap, maka tandanya tadi apa? Dia la yaqbalun nasihah, tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau khusyuk, tidak mau tunduk, sama seperti iblis. Disuruh sama Allah sujud, nggak mau sujud. Padahal apa? Dia tadi itu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena apa? Karena perkara yang dia menyebabkan terhalang dari segala dosanya tadi itu, hatinya menjadi gelap, tidak mau menerima nasihat dan tidak mau tunduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tarakal haram, dan siapa orang yang meninggalkan mengkonsumsi daripada yang haram, fil mat'umi, di dalam pakaian, di dalam makanannya. Hati-hati warok, benar kada asal makan, kada asal tukar, kada asal cari makanan itu benar-benar dari yang halal. Wal malbus, dan daripada pakaiannya benar-benar daripada yang halal, dia nggak mau daripada yang haram. Wa ghairihima, dan daripada yang selainnya. Wa akalal halal, dan dia memakan daripada makanan yang benar-benar halal. Sofat fikratuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan jernih pikirannya, jernih pikirannya, ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap apa saja yang Allah perbuat, adalah ala ihya'illahi ta'ala al-khalq ba'dal maut,
yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang maha menghidupkan makhluk setelah dimatikan oleh Allah. Wa ala wahdatihi, dan atas daripada esanya Allah, wa qudratihi, dan atas mampunya Allah, kuasanya Allah, wa ilmihi, dan terhadap pengetahuan Allah. Jadi kalau orang itu pikirannya baik, maka segala sesuatu yang menimpa pada dia akan mengalihkannya, memikirkannya, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan dirinya. Kenapa? Kalau dia merasa segala sesuatu itu dia yang mampu, maka ketika dia dapat, dia akan sombong. Wah, mudah juga aja. Contohnya Qarun, contohnya Firaun, merasa diri hebat, merasa diri lebih kuat dari orang lain. Nah, ini akan menjadi orang yang sombong. Tapi apabila dia mendapat musibah dari Allah, dapat ujian dari Allah, maka dia akan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima ketentuan dan takdir dari Allah. Kenapa unda aja nang kena musibah? Kenapa unda aja nang garing? Lalu menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu dikatakan di sini siapa? Orang yang menghindari makanan yang haram. Dia makan daripada sesuatu yang halal, nah maka akan menjadi jernih pikirannya. Maka dia akan mengembalikan segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrati wa tadabburu bi aqlihi anna Allah khalaqa min nutfatin fir rahim. Maka dia akan memikirkan segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan apa? Min nutfatin fir rahim. Asal kejadian saya pertama, saya ini diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah nutfah fil rahim, satu daripada segumpalan satu cairan yang masuk ke dalam rahim ibu saya. Faja'ala aglatan summa mudghah, kemudian Allah jadikan bagi dia daging, kemudian Allah jadikan alaqah itu segumpal darah, kemudian Allah jadikan segumpal daging. Coba bayangkan, siapa yang bisa mengolah manusia kira-kira? Mulai setetes air jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Tsumma khalaqa minha lahman wa 'idhaman wa uruqan wa a'saban wa syakkalaha sam'an wa basaran wa 'adha. Kemudian Allah bentuk, ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya. Dibari Allah Ta'ala lengkap pula. Coba bayangkan, ya? Ini hanya diuji oleh Allah, giginya sakit, umat umbur sakampungan. Nah, gitulah. Banyak yang baik lagi dibari oleh Allah. Nah, itu orang kalau sudah makannya dijaga, orang tuh bisa berpikir semacam itu. Yang haram dia tinggalkan, yang halal baru dia makan. Orang itu bisa timbul dalam pikirannya segala sesuatu itu akan dia kembalikan kepada Allah. Summa sahulal khuruj lil janin min batni ummihi wa alhamahu irtida'az zadi. Kemudian sudah orang tadi itu di dalam kandungan ibunya, dimudahkan lagi keluar janin tersebut. Mudah ibunya tadi itu untuk melahirkan. Kemudian Allah berikan air yang keluar dari susu ibu tersebut. Itu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak hamil nggak ada. Hamil Allah kasihkan rizki untuk anaknya. Coba bayangkan dia, rizki untuk anaknya. Bukan rizki untuk siapa-siapa, tapi rizki untuk anaknya. Buktinya apa? Dia hamil, melahirkan, baru keluar air susu tersebut. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faja'alahu fi awalil amr bila asnan. Allah jadikan pertama kali lahir tidak ada giginya. Adakah bayi yang lahir begigi sudah? Bisa kadang menyusui mamanya lah. Harus susunya kita jangan disusui begigi lahir. Nah, adalah. Allah jadikan tanpa gigi. Summa anbatal asnan. Allah berikan kemudian dengan berjalannya waktu tumbuh gigi itu satu persatu. Gak ada yang langsung gigi tumbuh sedikit, adalah satu persatu Allah jadikan. Indahnya lihat di ciptaan Allah. Makanya kita tuh kalau banyak tafakur dengan ciptaan Allah yang ada di tubuh kita saja.
itu menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat dulu pasan guru Jufdi arwah Ki Haji Gun Ahmad Subianur Jasidin, urang ma'rifat itu Jasidin tahu apabila tahu dengan kedudukan. Bila sudah tahu dengan kedudukan, itulah ma'rifat Jasidin ya. Contohnya kayak apa? Kita dahulu Jasidin jadi anak, kuitan kita memadahi. Nah, ikam jangan berkawanan, ikam jangan makan ini, ikam jangan makan itu. Kita masih umur 15, belum dikedudukannya lagi. Orang tua mana mati kita, karena masih kita. Berjalan waktu, orang tua kita meninggal, sekarang kita yang jadi orang tua. Dan kita berisi anak. Kita taati anak kita tadi, nah kan jangan bergaul di sini, jangan makan di sini. Apa jawaban anak? Sama persis lawan jawaban kita dulu orang tua. Lalu tapusut dada, nangka itu kan dulu rasanya abahku. Iyalah. Nangka itu malah rasanya karena sudah duduk di tempatnya. Mengetahui kita bagaimana dulu orang tua. Kayak itu juga bebinian melahirkan, malah kayak nikah dulu mamaku melahirkan, ada yang tahu. Nah begitu ya. Nah ini orang ma'rifat ini lebih hebat lagi dari perkara itu. Kenapa? Dia harus memahami apa yang dijadikan oleh Allah yang dia tidak mungkin sampai pada tempat tersebut. Allah kasih dia musibah, Allah kasih dia ujian, sabar, sangka baik lawan Tuhan, pasti kena ada yang terbaik. Ini adalah perkara yang dijadikan yang bagus oleh Allah Ta'ala. Nah itulah orang ma'rifat, begitu ya. Hanya harus merasakan dulu. Makanya apabila dikatakan sabda Nabi, apabila Allah cinta kepada hamba, Allah akan kasih dia ujian cobaan. Supaya nampak, supaya tahu betapa banyak nikmat Allah yang Allah sudah berikan. Biar tahu nikmat hidup lah Allah Ta'ala jadikannya nyamannya. Kulit malam ini Bu jam 2 malam keluar pada rumah biar datangi musola, cari keranda, guring di situ biar gelisah kada? Gelisah kada? Lalu mak di belajar gelisah kada jam 2 malam biar di situ berapa itu? Belum lagi biar masuk ke yang lahat. Alhamdulillah bolehna aku diberi kesehatan masih lawan Allah, diberi umur panjang lawan Allah, lalu mau berzikir, lalu mau taat lawan Allah. Kenapa? Semalam orang meninggal karena sempat bertaubat, semalam orang meninggal dalam keadaan maksiat, semalam orang meninggal, nah sadar lawan diri, mengingatkan lawan diri kita. Ya, agak Semua askata wa azalaha inda sab'i sinin. Kemudian gigi itu pulang dan musonif ini umur 9 tahun copot. Ya namanya gigi apa? Gigi susu. Kemudian berganti lagi summa adaha marratan ukhra, berganti pula giginya. Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberi. Ya, artinya jadi kita kalau mengungkar kendaraan itu nampak spare partnya itu dicoba dulu, karena bila sudah habis masa cobanya diganti lawan nangannya. Jadi Allah Ta'ala kasih dulu gigi sementara dulu mentes, melajarinya makan kayak apa, melajarinya minum kayak apa, hanya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gigi aslinya, begitu ya. Wajah Allah Ta'ala ahwal al-abdi mutaghayyirah min sighar ila kibar. Allah jadikan daripada hamba itu dari kecil besar, beganal, lawas cepat tamu jaga, nah sudah sekalinya si anu ini lancar, nah ya. Jadikan beganal. Wa min syabab ila haram, daripada muda menjadi tua. Betamuan biarlah, kalau sama-sama andom masih betamuan, lawas kada betamu, kisahnya anak berapa anak ikem, atau misalkan lagi bujangan betamu lawas kada berdapat, sudahkah kawin belum, itu tahunannya boleh. Tahunan tuha sama tuha, tatamu lawas, nah apa aritan itu jadi kita tahunan. Ada lagi betakun anak berapa, cucu berapa, ada aritan apa? Isikum aku nih batis tinggal ibadah lagi berjalan, aku kepala ingam jalan. Nah itu itu pengingat seberataan ya. Nah itu pengingat bagi kita seberataan. Wamin sehatin ila sagamin, dulu sehat, sekarang sudah menjadi sakit. Dulu matanya terang, sekarang sudah
Ada melihat lagi Nabi jauh-jauh. Dulu awaknya kawajan, bukan begawian. Wah ini sudah begawi sedikit garing. Ya, begarak sedikit ya, garing. Karena kawak kepanasan, garing. Karena kawak kedinginan, garing. Alhamdulillah. Wajah al-abad kulla yaumin yanal wa yastagid, yanam wa yastagid, dan Allah jadikan manusia itu setiap harinya ada tidur, ada bangun. Nah, coba bayangkan. Ada wayahnya Allah kasih kantuk, bangun, hurik, bangun. Itu rahmat dari Allah. Maka dari kasyuru atharu. Nah, begitu juga rambut, begitu juga kuku. Kullama sagata min haraja ila makan. Allah jadikan rambut itu kena panjang, bila ditatak tak boleh pulang ke asalnya panjang pulang. Kuku kayak itu juga. Bahkan yang lebih hebat lagi ada batasnya. Tuh alis, ya Allah Ta'ala jangan berpanjang, ini kan adalah alis orang panjang. Jangka panjang sampai ke mana sudah? Sampai ke batis adalah orang alisnya, ada rambut aja nambah panjang, tatak tak boleh pulang. Nah, itu di dalam tubuh kita ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan sama kita. Ya, atfar, begitu juga dengan kuku kita, panjang sini itu potong, boleh pulang panjang, pulang. Ya. Kadzalika al-lail wan nahar yatanawban. Nah, begitu juga siang malam. Allah jadikan ada siang, ada malam. Coba bayangkan malam aja apabila kita tapas baju karingan dia. Nah, siang aja apabila malam. Nah, protes kalau jadi Allah jadikan ada siang, ada malam. Wa kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar, dan bergantian Allah jadikan bila sudah terbit matahari, bulan tenggelam. Bila sudah naik bulan, matahari tenggelam. Kadang-kadang dua kalau bisa melihat rahmat dari Allah. Wa dzalika asy-syamsu wal qamar wan nujum was sahab wal matar kulluha taji wa tadhhab. Begitu juga matahari, bulan, bintang, awan, hujan, semuanya itu Allah jadikan datang dan akan pergi. Kadang-kadang betarusan loh, pasti akan berakhir semuanya. Ya. Wa kadzalika al-qamar, dan itu juga Allah jadikan qamar, bulan, yanhamiku kullu syahrin, Allah jadikan ada sabit setiap bulannya, summa yatakamal summa yanmahid, kemudian sempurna bulan itu, kemudian sepenggal lagi. Ya. Kadzalika al-khusyuf lisyamsi wal qamar, Allah jadikan ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, haitsu yadhhabu ad-daw minha, sehingganya hilang daripada cahayanya tertutup, summa yaud, kemudian kembali lagi. Kadzalika al-ardu, begitu juga dengan bumi, takunu ya bisa, Allah jadikan bumi kita ini gembur, basah, summa yanbatullah fiha nabat, Allah jadikan tanaman itu tumbuh, summa yadhhab minha, kemudian hilang, fata'udu ya bisa, kemudian dikembalikan lagi, summa tanbut, kemudian tumbuh lagi, marra ba'dal ukhra. Nah, kemudian setelah itu sudah tumbuh, mati, tumbuh lagi, ditanam, tumbuh lagi. Falladzi qadara ala dzalika kullahu qadirun ala ihya'il mauta. Nah, itulah Allah yang Maha Kuasa yang menghidupkan segala yang mati ba'da fanaihi bil akhirah, setelah dia tadi itu binasa di negeri di dunia. Fa'ala al-'abdi, maka hendaklah seorang hamba ayyakthural fiqra. Nah, dia memperbanyaki daripada tafakkur fi dzalika, dengan yang demikian itu. Hatta juga wiya imanuha, sampai imannya itu mantap, bil ba'thi ba'dal mauti, dengan hari kebangkitan setelah kematian. Artinya dia berpikir itu apa? Kalau kita kadang memperbaiki amal ibadah kita, akan datang kematian, rugi kita nantinya. Wa ya'lam, dan dia mengatakan Allah Ta'ala yab'atsuhu wa yujazihu bi'amalih, Allah akan membangkitkannya lagi. Kita nih hidup mati kada selesai, tapi akan dibangkitkan kembali. Wa yujazih bi'amalih, dan akan dibalas dengan amal kita. Fa'ala qadri quwwati imanihi, dan atas ukuran daripada mantapnya keimanan seseorang, bidzalika, dengan yang demikian itu, yastahidu fi ta'at, maka dia akan menambah semangat, bertambah rajin untuk mengerjakan taat, wajtinabil mukhalafat, dan meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, datang bersungguh-sungguh kepada Allah, datang meminta kepada Allah, datang dengan ketaatan kepada Allah, meninggalkan apa yang
apa yang dilarang oleh Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan mudahkan, Allah akan beri hidayah kepada mereka untuk menjalani perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dari itu, dari kajian kita kali ini, kita harus menjadikan hawa nafsu kita itu di belakang daripada akal kita. Jadi kita pikirkan dulu, kata Abdullah Haddad apa? Fakir sumakul, hendak berucap ni ciri berpikir dulu, jangan asal berucap. Wadabbir sumafal, dirancang dulu, dipikirkan dulu bagus keadaannya, hanya dikerjakan. Jangan kita menuruti daripada hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berupaya bagi kita untuk meninggalkan dosa. Agar apa? Agar mudah bagi kita itu mendapatkan hidayah dari Allah, untuk bisa mendapatkan hati yang bersih, hati yang baik, hati yang lembut. Sehingga tandanya kalau orang sudah mendapatkan hati itu dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa, maka orang itu akan mudah mendapatkan menerima nasihat dan akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berupaya bagi dia untuk meninggalkan daripada apa yang haram. Dari kerjaan, dari makanan, dari pakaian, dari segala apapun yang dia cari di dalam dunia ini, kalau itu daripada sesuatu yang haram, maka dia akan tinggalkan. Wa akalal halal sofat fikratuhu, sehingga kalau dia tadi itu meninggalkan yang haram dan dia mencari perkara-perkara itu dengan yang halal, walaupun sedikit tapi halal, dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, sofat fikratuhu, Allah akan anugerahkan kepada pikirannya ini akan menjadi terang, akan menjadi murni, akan menjadi baik, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan lagi, para ulama, idza sadaqal abdu fi talabil halal, ini antara cirinya, apabila orang itu sudah benar mencari rizkinya, halal apa tidak, ya, ketahuannya di mana? Istakhrajahu Allah min bainil haram wa syubhat. Allah akan keluarkan daripada perkara yang haram dan syubhat, kama yastakhrijul laban min baini farsin wa dam, sebagaimana Allah mengeluarkan susu di antara kotoran dan di antara darah, begitu ya. Nah, jadi pengaplikasiannya, orang yang mencari rizkinya halal itu pasti dia akan keluarkan dengan sesuatu yang halal. Bilanya ada orkesan, oh pak iyanya menyawer, perlu ditanyakan tuh dapat rizkinya halal kada? Nah, ya. Orang kalau dapat rizkinya dari halal, pasti dia akan keluarkan untuk mengerjakan, untuk dimakan, untuk diamalkan kepada sesuatu yang halal. Bila inyanya ketujuh menggunakan hartanya pada sesuatu yang haram, berarti perlu ditanyakan, dapat rizkinya juga tidak mungkin murni daripada sesuatu yang halal, begitu ya. Nah, jadi kalau mudah bersedekah, mudah berinfak, mudah tadi, ini kadang minta maaf, kalau sudah baca tukar sesuatu yang membantu beribadah kali benar, ya. Akun aja menahani kopiahan itu pokoknya 20 tahun sudah menukar, padahal membantuinya kesan beribadah tadi kan. Membantuinya tadi, cuma kalau sudah menukar yang lain, kau aja tuh situ-sini. Kalau sudah bersedekah, susahnya rasa kehilangan duit. Tapi kalau sudah menyawer, kalau sudah hanya tadi itu menghambur-hamburkan duit dengan kemaksiatan, rasa bangga benar untuk keluar duit. Duit si anu tuh seorangnya manunya semalam ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia untuk tasarrufnya bil halal susah. Nah, ini adalah tanda-tandanya orang yang dia tidak murni daripada penghasilan yang dia dapatkan daripada sesuatu yang halal, begitu ya. Nah, jadi tandanya orang yang mendapatkan rezeki yang halal benar adalah ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan yang halal untuk perkara yang halal. Nah, itu maka dia mendapatkan perkara-perkara yang benar-benar murni, benar daripada kehalalan yang dia cari tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita daripada rezeki yang halal, yang baik, yang melimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah nasaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hati yang lembut, hati yang baik, agar bisa untuk taat kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita, anak kita, keluarga kita daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa bala, musibah, bencana, khususnya yang ada di Sumatera, ada di Aceh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada bala musibah mereka. Yang meninggal daripada mereka mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita juga di sini, mudah-mudahan daerah kita, kampung kita, tempat kita dijaga oleh Allah daripada bala musibah dan bencana. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh wa salehah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang dibahas tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Habib memberikan satu wejangan atau ya sekelumit harapan kepada kita yang hadir di majelis ini, bahwa bagaimana menyikapi hidup dalam dunia dan menghadapi kematian. Saya pernah membaca buku yang namanya Hidup Sesudah Mati yang dikarang oleh Pak Arifin. Inilah yang disinggung oleh Habib. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi rezeki yang halal. Mungkin saya ingin memberikan contoh sedikit. Kalau andai kata seorang pejabat ini dapat dari tidak halal, sakit, duit yang tidak halal itu diobatkannya sampai habis tidak akan sembuh. Itu tidak akan sembuh. Karena mungkin contohnya begini, ibu kan di rumah itu ada pelataran. Nah di situ adalah ayam lewat, menggugurkan kotoran, disiram dengan air comberan, itu tidak akan bersih. Tapi kalau disiram dengan air rendah itu akan bersih. Artinya kalau masuk itu bersih, datang bersih, itu akan sembuh. Dan biasanya kalau orang sudah mendapatkan sumbernya itu bersih, itu jarang untuk sakit. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa sedikit mengilustrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama aja benar tadi itu yang disampaikan oleh Pak Haji Tajuddin tadi, benar itu ya. Jadi pemakaiannya aja, pemakaiannya sesuatu yang halal yang nggak mungkin dipakaikan untuk kepada sesuatu yang kotor. Sebaliknya juga sesuatu yang kotor tidak mungkin digunakan kepada sesuatu yang bersih. Ya pian gini aja, pian bikin teh, ulang ini bikin teh pakai air comberan tadi bisa nggak? Jangan diminum. Bikin kopi misalkan sama air got, mau nggak diminum? Nggak mau, pasti dengan air yang bersih, begitu ya. Nah maka ketika orang itu dapat sesuatu yang bersih, dia akan memakaikannya untuk yang bersih. Tapi kalau misalkan dia dapat yang bersih lalu dia pakaikan yang kotor, ya maka akan menjadi ikut kotor, begitu ya. Nah, jadi itu Allah mudahkan. Dalam sabdanya juga Rasulullah SAW mengatakannya, sebagai pelengkap Rasulullah SAW juga mengatakan, man akalal halal, man akalal haram asad jawarihu. Ya, siapa orang yang makan daripada sesuatu yang haram, asad jawarihu sya'am abat Rasulullah, maka akan bermaksiat anggota tubuhnya mau tidak mau. Nah, jadi kalau orang sudah makan yang haram, pasti nanti kesenangannya untuk melakukan kemaksiatan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hada kita doa. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa lana asrafna فتوب علينا تغسل كل هوبة
واغفر لوالدنا رب ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل دين أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه تتاسي صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا لنا خلقه فرض نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم